Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Ya, ini merupakan video pertama, ya, video pertama kami, ya. Dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemrograman, khususnya pada pemrograman C#. Karena materi ini mengenai materi pemrograman terstruktur, jadi alangkah baiknya kita mengetahui dari hal-hal yang paling dasar dulu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu mengenai tentang tipe data dan variabel. Di sini pembahasan yang akan kami sampaikan adalah mengenai yang pertama tipe data dan variabel, kemudian pendeklarasian variabel, kemudian inisialisasi variabel, predefined types atau tipe data bawaan, ya. Kemudian user defined types. Yang terakhir ada klasifikasi tipe data. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, ya. Kita mengenal tipe data dan variabel pada C#, pemrograman C#. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe sebuah nilai. Sebuah nilai itu memiliki tipe ataupun jenis-jenis, ya. Seperti yang kita ketahui, di sini ada contoh nilai 1256 yang termasuk dalam bilangan bulat. Tipenya itu bilangan bulat. Kemudian ada kata pemrograman. Kita bisa mengetahui bahwa itu merupakan deret karakter. Dan ada nilai 126,98. Itu merupakan bilangan desimal. Nah, gimana agar nilai-nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam program untuk dieksekusi? Untuk itu, komputer perlu mengerti tentang kode-kode yang akan kita inputkan. Tentunya dengan apa? Dengan cara yaitu kode program tersebut sebaiknya ditransformasikan dulu ke bentuk lain. Nah, kode program yang akan kita masukkan itu nanti akan berhubungan dengan tipe data, agar komputer dapat membaca dan mengetahui maksud dari kode yang kita masukkan. Proses transformasi itu disebut sebagai kompilasi, ya. Jadi nilai itu pasti mempunyai sebuah tipe, ya. Nah, kalau dalam pemrograman itu dinamakan tipe data. Tipe data merupakan jenis-jenis data yang akan disimpan di dalam variabel nantinya. Jadi, tipe data itu erat hubungannya dengan variabel pada pemrograman. Nah, pada pemrograman C# ada beberapa macam tipe data. Seperti pada pemrograman lain juga, tipe data yang umum adalah yang pertama integer, yaitu tipe data untuk menyimpan nilai yang berupa bilangan bulat. Misalnya 0, 1, 2, 3, atau -1, -2, dan seterusnya. Boleh negatif juga, asalkan tidak ada koma. Asalkan angka tersebut tidak mengandung koma, ya. Lalu kemudian tipe data yang kedua adalah string. String yaitu tipe data untuk data yang berupa teks. Misalnya Budi, Indonesia, Ani, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tipe data boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu false
dan true. Untuk false bernilai 0 dan true bernilai 1. Kemudian ada float, tipe data untuk jenis data berupa angka pecahan ataupun angka desimal. Kemudian double, yaitu tipe data untuk jenis data berupa angka desimal. Ke variabel. Seperti pada slide yang di awal tadi, variabel merupakan wadah ya, boxnya, yaitu untuk menyimpan sebuah data pada program yang nantinya akan digunakan selama program itu berjalan. Jadi variabel itu adalah tempat penyimpanan dari data-data ya. Dan di sini itu tipe data sudah diatur pada pemrograman sendiri, tipe data sudah diatur penggunaannya ya. Kemudian ada definisi lain juga mengenai variabel, yaitu merupakan atribut atau data member dari suatu kelas yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data yang akan kita nanti proses gitu ya. Variabel itu bisa nama, nilai, usia, gaji, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk pendeklarasian variabel pada C# yaitu sama seperti pada umumnya ya. Yang pertama menuliskan tipe data terlebih dahulu. Tipe datanya tadi sudah dibahas ya. Nanti setelah tipe data kemudian baru menulis nama variabelnya. Misalnya integer usia. Integer ini merupakan tipe data dan usia ini merupakan variabelnya. Untuk aturan penulisan variabel ada beberapa yang harus diperhatikan ya ketika kita menulis sebuah variabel. Yang pertama, panjang karakter nama variabel itu tidak dibatasi. Kemudian nama variabel harus diawali dengan huruf, tanda garis bawah atau underscore atau tanda $. Jadi nama variabel itu harus diawali dengan huruf ya. Tidak boleh di depan huruf itu mengandung atau terdapat angka 0, 1 ataupun selain huruf di awal itu. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan kata kunci ataupun keyword yang digunakan pada bahasa C# itu sendiri, seperti misalnya if, for, while, dan lain-lain. Kemudian bersifat case sensitive. Huruf besar kecilnya itu harus diperhatikan juga ya. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya di sini ketika kita akan menuliskan ketika kita akan menuliskan variabel dengan dua kata, misal berat badan, tinggi badan, gitu ya. Jadi penulisannya itu harus digabung, tidak boleh ada spasi. Oke, masuk ke inisialisasi variabel. Inisialisasi variabel itu pemberian nilai pada suatu variabel, yaitu dengan tanda sama dengan diikuti dengan ekspresi konstan. Bentuk umum inisialisasi variabelnya adalah sebagai berikut. Kita menuliskan tipe datanya terlebih dahulu, kemudian nama variabelnya, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan, baru kita isi dengan nilai. Dan nilai ini disesuaikan dengan tipe data yang kita pakai dan juga variabelnya. Kemudian di sini ada contohnya. Contohnya integer usia sama dengan nilainya kita kasih 25 misalnya. Kemudian ada string nama sama dengan ya, ini kurang spasi, sama dengan misalnya ini Budi. Kemudian contohnya yang lain ada double P sama dengan 3,14. Jangan lupa untuk diakhiri setelah mengisi nilai variabelnya diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian bool, misalnya kita akan menginisialisasi boolean ya, kita menggunakan tipe data boolean. N sama dengan true atau false juga bisa ya.
Kemudian contoh yang lain, ini float nilai. Misalnya kita kasih nilai 80,5 ya, karena float merupakan bilangan desimal, tipe data untuk bilangan desimal ya. Dan beberapa tipe data yang tadi saya tuliskan, yang saya jelaskan itu merupakan beberapa tipe data, dan masih banyak lagi tipe data yang ada di C#, yang digunakan di C# ya. Ada short, ada char, ada datetime, dan lain sebagainya. Saya tadi menjabarkan untuk yang umum digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Putri. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Asmi. Di sini ada predefined type atau tipe data bawaan. Nah, untuk CSAP sendiri menyediakan beberapa tipe data bawaan yang bisa langsung kita gunakan. Nah, untuk tipe data ini biasa disebut dengan built-in type atau predefined type. Nah, ketika kita sudah membuat program deklarasi, sebenarnya kita sudah menggunakan predefined type. Contohnya seperti integer ketika mendeklarasikan variabel dengan nilai bilangan bulat, lalu string untuk deret karakter, dan juga ada boolean untuk menyatakan benar atau salah. Nah, untuk tipe data integer dan string sendiri sebenarnya format umum yang diberikan oleh CSAP untuk disediakan di lingkungan .NET.Format. Nah, untuk .NET sendiri, untuk tipe data integernya di CSAP ada sistem int32, sedangkan untuk tipe data string di CSAP ada sistem .string. Nah, di sini ada kode program. Nah, kita bisa menyebutkan x dan y ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai integer. Nah, untuk menentukan tipe datanya, kita bisa menggunakan baik integer maupun sistem int32. Nah, di sini ada macam-macam tipe data bawaan. Di sini ada long, integer, ada short, ada sbyte, ada byte, ada ushort, ada uint, ada ulong, ada float, ada double, ada desimal, ada char, ada boolean, ada datatype, ada object, ada string. Nah, semua data ini merupakan tipe nilai atau value tipe, kecuali objek dan string, yaitu merupakan tipe referensi atau referensi tipe. Nah, selanjutnya adalah user defined type atau tipe data yang didefinisikan sendiri. Nah, selain menggunakan berbagai tipe data bawaan bahasa CSAP, kita juga bisa mendefinisikan tipe data kita sendiri. Caranya dengan menggunakan kelas atau struct. Nah, mengapa kita perlu mendefinisikan tipe data kita sendiri? Nah, contohnya, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi e-commerce, kita akan memerlukan tipe data custom untuk menyimpan dan mengolah data-data pelanggan kita di dalam memori sebelum disimpan ke database. Nah, apakah kita bisa menemukan tipe data custom di CSAP? Nah, tentunya kan tidak. Oleh karena itu, kita perlu membuat sebuah tipe data baru yang bisa digunakan untuk menyimpan dan mengolah data-data pelanggan kita. Nah, caranya dengan mendefinisikan sebuah kelas atau struct. Di sini ada klasifikasi tipe data. Nah, untuk CSAP sendiri mengklasifikasikan tipe data ke dalam dua kategori, yaitu dengan value tipe atau tipe nilai, referensi tipe atau tipe referensi. Nah, untuk value tipe sendiri ini memuat nilai sebenarnya dari data yang sudah tersimpan. Nah, untuk referensi tipe atau tipe referensi itu apabila value tipe menyimpan nilai sebenarnya di dalam variabel yang dideklarasikan. Referensi tipe hanya menyimpan alamat yang menunjukkan sebuah lokasi di mana nilai atau objek sebenarnya disimpan. Nah, untuk klasifikasi tipe data akan dilanjutkan oleh Mas Rizky. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tipe data.
tipe data atau klasifikasi data. Oke, baik, di sini yaitu yang pertama ada value data. Sebelumnya klasifikasi data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada value type, kedua ada juga reference type. Yang pertama kita akan menjelaskan value type. Value type ini adalah tipe yang menyimpan nilai sebenarnya. Jadi contoh, kita memiliki variabel bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan angka 3. Nah, angka 3 inilah yang disimpan dalam variabel atau dalam variabel yang dideskripsikan. Contoh dari value type ini, pertama ada ball, ada bit, car, sword, dan seterusnya. Oke. Dan juga dalam value type sini kita akan langsung masuk contoh saja. Tuh, di sini akan saya kasih contoh ya. Oke, baik, di sini saya sudah menyiapkan contoh program dari value type yang nilainya bulat. Baik. Di sini sudah menyiapkan menghemat waktu ya, langsung saja kita jalankan. Oke. Kita tunggu sampai hasilnya muncul. Nah, di sini akan muncul contoh value type yang nilainya bulat. Di sini sudah menyiapkannya, ini contohnya. Oke, baik, itu mungkin contoh dari value type yang nilainya bulat. Oke, baik. Setelah tadi kita bahas value type yang nilainya bulat, kali ini kita akan jelaskan juga value type yang bernilai desimal ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Tuh, kita bisa tulis ya. Pertama, double. Baik, tulis double variabel double. Jangan lupa di sini kita menggunakan titik koma. Terus kita sebutkan nilai dari variabelnya. Var double sama dengan 17,5. Oke, di sini kita mengambil contoh 17,5. Kita tulis konsol. Konsol titik line. Oke, sudah siap. Tutup kurung, titik koma, kita jelaskan ini ya, nilai variabel var double. Kurung awal kita sebutkan sini 0 ya, 0 kurung awal lagi
Oke, di sini jangan lupa kasih untuk menutupnya ya. Set. Nah, double ke tutup huruf dan coba akhiri dengan .com. Oke. Oke, baik, setelah kita tulis terus kita jalankan. Oke. Coba jalankan. Nah, variabel ini contoh dari variabelnya ya. Itu hasilnya dari contoh bilangan desimalnya. Lupa nih di sini. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke referen tipe atau tipe referensi. Penjelasannya, apabila tadi value tipe menyimpan nilai yang sebenarnya di dalam variabel yang dideklarasikan, tapi referensi tipe itu hanya menyimpan alamat yang menunjukkan sebuah lokasi di mana nilai atau objek sebenarnya disimpan. Contohnya ya, contoh dari referensi tipe. Contoh kita akan membuat objek dari kelas manusia yang bernama Kadir. Variabel yang dideklarasikan tersebut hanya akan menyimpan alamat di mana objek Kadir itu berada. Sementara Kadir sendiri disimpan atau berada di lokasi yang berbeda. Jadi di sini ada gambarnya ya. Di sini contoh kita akan membuat kelas objek manusia. Di sini sudah ada alamatnya, yaitu 202A. Nah, jadi akan dikirim ke nomornya. Nah, dalam referensi tipe itu akan menyimpan alamat dan lokasinya saja, yaitu 2025. Tidak menyimpan kadirnya. Mungkin dong Kadir dimasukkan ke alamatnya. Contohnya itu contohnya saja. Baik. Nah, selain itu perbedaan antara referensi tipe dan value tipe itu berada jika value tipe itu tidak boleh dikosongkan atau tidak boleh bernilai 0, tetapi referensi tipe itu boleh diisi boleh tidak ya. Jadi itu perbedaannya. Saja kita masuk ke contohnya, contoh programnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan contohnya. Di sini ada objek ya yang bernilai 25. 25 ini nilainya. Oke, sini nilainya ya. Nah, saja kita jalankan. Nah, di sini nilainya ya. Nah, yang disimpan oleh referensi tipe itu adalah yang bernilai 25, 15,8 dan teks. Nah, referensi tipe juga contohnya itu mencakup yang pertama ada string, image. Ya, itu contoh dari referensi tipe. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Juga semangat untuk belajarnya, jangan menyerah, selalu belajar terus. Oke, terima kasih dari saya.